Selamat siang. Selamat siang. Bisa dengar suara kita dengan jelas? Ya, sangat jelas. Terima kasih. Good afternoon, everyone. So we are supposed to deliver in Indonesian, right? Saya Dewi dari kampus NYCU dan saya ada Angger dari kampus NYCU. Kampus kami berbeda. Saya dari Yangming, Angger dari Xiaotung kampus. Dan ada Osa. Halo semuanya. So, ya Mbak Zaki, nanti kita akan mempresentasikan dalam terbagi jadi 3 ya. Jadi yang sesi awal saya, kemudian dilanjutkan oleh Angger, dan kemudian lanjut oleh Osa. Oke. Jadi saya bisa mulai dulu. Saya di sini udah 3 tahun ya, saya PhD student, di sini udah 3 tahun, mengawali tahun keempat saya. Dan ini langsung bisa masuk slide ya Mbak ya? Gimana? Bisa langsung masuk slide ini. Oh iya, langsung masuk slide aja, nanti akan dibantu sama operator kita untuk next-ya. Oke. Jadi di sini saya akan mengenalkan kampus nasional Yangming Xiaotung University. Di slide pertama kami itu menunjukkan kami akan memberikan 5 poin ini sebagai garis besarnya. Ada introduction tentang kampus kami, kemudian mengenai research and development dan internationalizations, nanti Angger yang akan mempresentasikan, serta live in NYCU dan application dan kontak info, nanti nanti Osa yang akan ngomong. Jadi saya mulai dengan introduction. Kampus, please next slide. Go to the slide 3, please. Slide ketiga. Oke, please go next. Saya akan memulai dengan introduction dari Kampus Nasional Yangming Xiaotung University. Nah, Kampus Nasional Yangming Xiaotung University itu adalah joinan dari 2 kampus, yaitu National Yangming University dan National Xiaotung University. Dan kemudian mereka bergabung menjadi satu, menjadi National Yangming Xiaotung University, NYCU. Dan untuk diketahui kalau kampus itu diawali dengan nasional, itu artinya kampus negeri. Kalau di Indonesia semacam UNER, ITS, Universitas Brawijaya, gitu ya. So, kedua kampus itu bergabung mulai 2021, 1 Februari. Dan kedua kampus ini memayungi berbagai macam jenis program, mulai dari medicine, pharmacy, humanity, social science, medical technology, yang dipayungi oleh National Yangming University Campus. Sedangkan dari National Xiaotung University lebih memegang major ke arah technical engineering. Kalau bisa lihat di slides, kita bisa melihat di sana ada science dan engineering, biotechnology, management, and law and technology. Kemudian next slide. Histori singkat dari kedua kampus ini. Slide number 4. Bisa. Jadi di slide keempat itu di panel sebelah kiri, kita mulai dari National Xiaotung University. Kampus Xiaotung itu sebenarnya sudah ada di China, di Shanghai dengan nama Nanyang College sejak 1896. Sudah tua banget kampus ini. Dan di Taiwan itu dibangun kampus yang sama di area Hsinchu. Nanti kita lihat area Hsinchu posisinya di bagian Taiwan mana. Dan mereka berdiri dengan Institute of Electronics pada awalnya. Dan kemudian, seiring perjalanan waktu dari 1958 ke 1978, mereka berubah nama menjadi College of Engineering. Kemudian 1979 sampai 2020, mereka menjadi National Xiaotung University. Dan kalau kita pindah ke panel sebelah kanan, National Yangming University,
berdiri tahun 1975, jadi jauh lebih muda dibanding Xiaotong. Mereka National Yangming University itu awalnya bernama National Yangming College of Medicine, dan sejak 1904 berubah nama menjadi Yangming University, adalah kampus yang pertama kali mencetak tenaga dokter di Taiwan. Nah, mulai 1994 sampai 2020, mereka memakai nama National Yangming University, dan takdir mempertemukan National Xiaotong dan National Yangming untuk bertemu menjadi National Yangming Xiaotong University NYCU. Yang membanggakan adalah nama kampus kami adalah nama kampus terpanjang di Taiwan, ya. Ya, next slide please. Slide number 5. Di slide kelima nanti ada departemen apa saja di kedua kampus ini. Jadi pada prinsipnya ada 19 departemen. Ada 19 departemen di slide kelima ini. Bervarian dari electrical, computer engineering, kemudian international semiconductor technology, nanti Mas Angger nanti yang akan melanjutkan semiconductor technology yang terkenal banget se-Taiwan, itu ada di NCT. Half-Art Study, Computer Science, Artificial Intelligence itu based on Xiaotong Campus. Sedangkan di Yangming Campus, seperti saya bilang tadi, kampus kami lebih ke arah dentistry, medicine, ilmu-ilmu farmasi, keperawatan, life science, ilmu alam, kemudian hal-hal yang berbau medical ya, biomedical science itu ada di Yangming Campus. Sedangkan yang berbau technical engineering ada di Xiaotong Campus. Nah, saya boleh minta tolong untuk lanjut langsung ke slide 7 untuk melihat lokasi dari kampus kita ini. Slide ke-7, posisinya di mana dan fasilitas apa aja yang dimiliki oleh kampus ini. Ya, ini slide ke-6. Boleh lanjut ke slide ke-7. Ya, jadi yang seperti saya sampaikan, kampus NYCU itu ada di Taipei, kemudian ada di Hsinchu, sampai ke Tainan. Jadi mulai dari utara Taiwan sampai tengah dan selatan. Kampus Yangming ada di Taipei. Dan di kampus Yangming itu kita memiliki fasilitas hospital, rumah sakit yang ada di daerah Yilan, juga ada Lanyang Branch dan Xingyi Branch. Di sana itu ada medical center untuk melakukan training bagi para medical doctor yang studi, juga internship, kemudian juga melakukan scientific research program di bidang genomic medicine, bioinformatics, neurology, stem cell, biophotonics, and so forth. Jadi itu yang di area Taipei di atas ya. Kemudian kampus Xiaotong itu ada di Taipei juga, di area dekat Taipei Main Station, dan kemudian punya juga yang paling besar lokasi kampus Xiaotong itu adalah di daerah Hsinchu. Misalnya ada Hsinchu Park, Hsinchu Science Park. Nanti Mas Angger yang akan menjelaskan lebih jauh. Kemudian yang terakhir adalah di area Tainan di selatan Taiwan. Nah, minta tolong pindah slide ke slide 8. Di sana ada fasilitas dan medical training dan internship. Jadi apa aja yang bisa ditawarkan oleh kampus-kampus yang ini. Jadi mulai ke slide 8. Slide 8 please. Ya, jadi kampus Yangming selain memiliki university hospital, rumah sakit yang dimiliki sendiri oleh universitas ini, juga memiliki rumah sakit yang bekerja sama erat dengan kampus ini. Dengan kampus-kampus rumah sakit tersebut memiliki major medical centers, regional hospital, dan klinik. Kemudian juga ada international internship program. Jadi para students, terutama medical students, namun bisa juga students yang non-medik,
melakukan internship ke luar negeri, jadi bisa ke selain negara Asia, bisa ke Europe, dan juga ke North America, Latino Amerika. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita switch ke kampus NYCU, kampus Chiaotong. Mas Angger akan melanjutkan. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Thank you for the campus giving a chance to present our beloved campus. Jadi merupakan kesempatan yang terhormat saya semua untuk menceritakan sharing tentang kampus kami. Baik, lanjut ke slide 10, please, slide 10, please. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman, adik-adik, saya Angger, saya saat ini PhD student di Electrical Engineering and Computer Science. Tepatnya kampusnya itu kampus Hsinchu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi, NYCU itu ada 6 kampus, Taipei 2, Hsinchu 3, dan Tainan 1. Nah, saya itu tepatnya di Hsinchu yang di Guangfu Campus. Guangfu Campus itu juga bertetanggaan atau bersebelahan dengan Hsinchu Science Park. Gitu. Oke, next. Next slide, please. Next page. Page 11, halaman 11. Ya, yang saya katakan tadi, Yangming Chiaotong Campus yang di kampus Chiaotong itu bertetanggaan dengan Hsinchu Science Park atau Silicon Valley of the East. Nah, terdapat lebih dari 500 perusahaan, khususnya itu perusahaan semiconductor yang menciptakan IC-IC seperti itu. Nah, ini ada lambang-lambang, itu pada slide kan ada lambang-lambang, itu lambang-lambang perusahaan yang papan atas, itu perusahaan-perusahaan yang terkenal, itu salah satu perusahaannya itu. Ada TSMC, MediaTek, TMC, Novatek, dan seterusnya. Sering teman-teman mendengarkan MediaTek kan, di Indonesia kan banyak produk-produk dari MediaTek. Itu pabriknya di Taiwan. Selanjutnya, slide 12. Slide 12, please. Oke. Selain bertetanggaan dengan perusahaan-perusahaan top, bahkan itu perusahaan tadi itu top dunia, kita juga bertetanggaan juga, bahkan ada di dalam satu wilayah kampus itu ada lab nasional. Jadi ibarat kata kalau di Indonesia itu mungkin seperti LIPI-nya gitu. Salah satu seperti LIPI atau LAPAN gitu, itu kita bertetanggaan dengan itu juga. Jadi kalau ada riset bekerja sama dengan LIPI atau LAPAN-nya sini, itu enak aksesnya, mudah. Kita cuma berapa menit sudah sampai ke kantor tersebut. Itu ada 7 seperti itu yang tertera di slide. Nanti bisa dibaca sendiri dan dicari itu sendiri. Oke, lanjut. Next slide, please. Page 13. Ya. Dan ini wajah-wajah beliau-beliau ini, wajah-wajah mereka ini adalah alumni dari sebelumnya masih National Chiaotong University, sekarang National University. Mereka punya posisi di perusahaan-perusahaan. Mereka punya jabatan-jabatan yang strategis di perusahaan-perusahaan. Itu hasil dari lulusan dari kampus kita ini. Next slide, please.
page 14. Nah, ini catatan penting juga, ini alumni mahasiswa di Indonesia, baik lulusan S1 maupun lulusan S2. Contohnya begini, kalau lulusan S1 dan S2 itu yang sebelah kiri, dia melanjutkan di Taiwan, dalam arti melanjutkan PhD ataupun kerja di industri di Taiwan, 16% dan 85%. Lalu sebelah kanan itu kembali ke Indonesia, menjadi tenaga pengajar sekitar 39% dan industri 61%. Dan di tengah itu kurang lebih ada 150 mahasiswa Indonesia yang belajar di National Yamin Chatung University. Oke, next page. Okay, that's right. For 15, page 15. It was correct. Oke. Nah, ini lagi. Banyak peluang alumni atau lulusan dari National Yamin University untuk bekerja di perusahaan internasional. Kita udah ada banyak kerjasama, atau ini perusahaan-perusahaan yang sudah turun-temurun gitu udah menjalin hubungan dengan National Yamin Chatung University. Jadi besar kemungkinan untuk bekerja di luar negeri. Next page, please. Lanjut ke halaman 17. Page 17. Oke. Sebetulnya saya akan menjelaskan ada 4 poin yang produksi unggulan dari Taiwan itu tentang semiconductor. Taiwan itu merupakan nomor 1 perusahaan untuk di transistor. Dia memproduksi transistor di integrated circuit. Dan Taiwan merupakan IC pilot production. Dan terakhir adalah first and only international college of semiconductor technology. Jadi kita ada kerjasama antara perusahaan dan kampus begitu. Dan next page dalam page 18. Lalu untuk peluang kedepannya gimana di dunia kerja? Itu selain di Taiwan juga bisa di beberapa negara itu. Di halaman 18 nanti akan dijelaskan itu. Perusahaan-perusahaan yang negara-negara mana yang ada perusahaannya untuk memproduksi integrated circuit dengan skill IC design, seperti itu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya basic skill atau ingin belajar lagi tentang integrated circuit atau IC design, digital design, analog design, ini cocok Taiwan ini. Karena pulang ke depannya bisa di Taiwan sendiri bekerja ataupun di beberapa negara. Dan terakhir dari saya tentang research impact. Nah, ini dari sisi akademik, biasanya bagi Bapak Ibu dosen yang ingin melanjutkan itu pasti melirik ke ranking-rankingnya. National Yamin Chatung University ini untuk di computer science ranking 167, ini ukuran dunia, engineering rankingnya 208, dan material science di ranking 189. Itulah ranking-ranking yang terdata, tiga fakultas itu. Untuk ranking dunianya. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Oza. Nah, Mas Oza ini sendirian ada di Chatung Kampus. Sebetulnya saya juga Chatung Kampus, tapi kebetulan hari ini saya ada di Yangming Kampus. Silakan Mas Oza. Oke, ya, selamat siang semuanya.
Ya, perkenalkan nama saya Osa. Saya dari NYCU di Chiao Tung Campus, di Hsinchu tepatnya. Dan saya juga master student di NYCU. Nah, next page please, slide berikutnya. Nah, di slide ini apa yang saya mau jelaskan? Yang mau saya jelaskan adalah dari grafik ini kita lihat perkembangan dari jumlah mahasiswa yang ada di NYCU. Kalau kita lihat dari tahun 2011 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Akan tetapi di tahun 2020 ini mengalami penurunan. Kita tahu semua karena adanya COVID, adanya pandemi, maka angka dari mahasiswa yang masuk dalam ke NYCU itu menurun. Begitu juga untuk exchange student-nya. Nah, next page please. Nah, itu adalah jumlah mahasiswa di NYCU ya. Lalu bagaimana dengan overseas student-nya? Bagaimana dengan international student-nya? Di page ini kita bisa melihat bahwa perkembangan international student itu semakin meningkat dari tahun 2014 sampai 2020. Yang berarti bahwa NYCU itu semakin dikenal, tidak hanya di Taiwan aja, tetapi di global, secara global. Kalau didistribusikan menjadi 3 bagian, yaitu master, PhD, dan bachelor, kita memiliki distribusi yang cukup imbang. 35% master student, 33% bachelor, dan juga 32% PhD student. Nah, kalau dari country-nya, dari distribusi negaranya sendiri, Indonesia itu juga memiliki, ya banyak sekali Indonesia student di sini ya. Kita lihat ada 13%, sekitar 153 student, Indonesian student di NYCU sendiri. Itu 13% dari more than 60 countries, lebih dari 60 negara yang ada di sini. Nah, next page please. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Mungkin teman-teman di sini mikir ya, di Taiwan pasti bahasanya akan Mandarin aja. Pasti, aku takut ke sana gara-gara bahasa Mandarin. Nggak perlu khawatir. Di NYCU kita provide beberapa program full English. Jadi, sesuai dilihat di page ini, ada beberapa graduate degree programs yang berarti master atau PhD itu diajarkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu takut untuk ke sini karena bahasanya ya. Nah, beberapa programnya sudah tertera di slide untuk graduate dan juga untuk undergraduate kita memiliki satu program yang diajarkan full bahasa Inggris yaitu program di civil engineering. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Kita memiliki offer all English degree programs. Next page please. Nah, kita tahu ya, mungkin teman-teman sudah tertarik nih mau apply di NYCU dan teman-teman mikir, oh berapa sih yang harus dibayar, berapa tuition fee yang harus diperlukan di NYCU. Nah, di page ini, page 25, ada detail rincian dari tuition fee untuk undergraduate sama graduate S1, S2, S3. Nah, untuk S1 sendiri, berapa yang perlu dibayar itu sekitar 1.700 US dollar sampai 1.950 US dollar per semester. Lalu untuk graduate S2, S3, kita memiliki mandatory fees, yaitu sekitar 870 US dollar sampai 900 US dollar per semesternya. Lalu untuk credit fee-nya, itu sekitar 80 dolar sampai 110 dolar. Nah, lalu ada beberapa hal lain yang perlu dibayar, termasuk buku, karena kita kan juga belajar menggunakan buku. Ada beberapa menggunakan softbook, ada beberapa menggunakan hardbook. Kita juga perlu perlu bayar itu juga. Lalu living expenses seperti apa dan juga insurance-nya. Nah, menurut saya sendiri pengalaman pribadi untuk living cost di sini itu tidak terlalu mahal, itu cukup affordable. Lalu next please. Ya, kita sudah tahu berapa aja yang perlu dibayar. Nah, NYCU itu menyediakan scholarship. Jadi NYCU memiliki fasilitas beasiswa. Beasiswa apa aja? Yang pertama adalah NYCU Scholarship. Nah, NYCU Scholarship itu mencakup 3 ya, Bachelor, S1, S2, dan S3. Mungkin teman-teman mikir, oh S1 jarang dapat beasiswa, susah dapat beasiswa. Enggak, teman-teman. Di NYCU kita memiliki fasilitas untuk scholarship S1. Jadi apa aja yang didapat sih?
Nah, ini NYSU Scholarship ini diberikan oleh kampus ya. Yang didapat adalah kalau anak S1 itu sekitar up to 21.000 NT dollar. Untuk S2 up to 22.000 NT dollar. Untuk S3 up to 29.000 NT dollar. Nah, ini tentu aja setiap student tuh akan berbeda-beda ya. Itu tergantung nanti akan diseleksi dan ada step-stepnya, ada prosesnya. Nah, ada juga tuition wave. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bayar tuition fee, juga ada tuition wave ataupun reduction. Dan tentu aja ini harus melalui proses-proses yang ada. Jadi nanti mengikuti proses seleksi dan juga proses pendaftaran dan lain-lain. Nah, untuk beasiswa ini up to 4 years, 4 tahun untuk bachelor, 2 tahun untuk master, dan juga 4 tahun untuk PhD. Ini beasiswa yang pertama ya. Yang kedua, kita memiliki beasiswa Elite PhD. Nah, sesuai dengan namanya, Elite PhD ini diperuntukkan untuk teman-teman S3. Nah, ini di-offer up to 31.000. Jadi, apa yang didapat itu adalah up to sekitar 31.000 NT dollar per bulannya ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan ini? Tentu aja menggunakan rekomendasi dari komite admission-nya. Nah, lalu yang ketiga ada Taiwan Scholarship. Nah, untuk Taiwan Scholarship ini tentu aja teman-teman bisa lihat di website government, website Taiwanese government. Di situ lengkap sekali gimana cara apply, gimana cara apa aja yang diperlukan, itu lengkap sekali. Jadi tinggal masuk ke situ aja. Dan untuk biayanya, untuk apa yang didapat itu sekitar up to 30 NT dollar per month-nya. Jadi scholarship ini adalah per month ya. Itu yang di offer oleh NYSU. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa scan langsung di QR code di sebelah kanan. Kalau ada waktu silakan scan aja. Itu lengkap di situ semua informasinya sudah ada. Next page please. Nah, lalu I'm sorry. Yeah. Because our time is limited, could you please go to the closing statement? I'm so sorry. Okay, sure. Yes. Thank you. Oke, ini sedikit lagi ya, Mbak. Nah, akomodasi kita ini seperti ini ya, teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa melihat akomodasi yang diberikan oleh NYSU itu cukup baik. Ini ada 2 foto dari akomodasi kita. Next page please. Bagaimana live di NYSU itu, kita memiliki event-event yang di atas ada International Week, kita juga ada gathering Indonesian Student, jadi teman-teman nggak perlu merasa kesepian lagi di NYSU, udah ada banyak temannya. Next page please. Nah, untuk deadline-nya, ini perlu teman-teman take note ya, untuk fall semester itu dari Desember 2021 sampai Maret tahun depan, tanggal 5. Untuk yang spring, Agustus 10 sampai September 30 2021. Bisa teman-teman scan QR code-nya itu lagi untuk dapat detailnya. Oke, next page. Untuk mendapatkan detail lebih lanjut, teman-teman bisa kontak kita atau scan QR code yang udah ada, kirim kita email, kita more than happy to hear from you. Jadi, kalau teman-teman ada inquiry apa-apa, itu bisa langsung kontak kita. Oke, see you soon. Okay, thank you so much for the explanation. For all the students in Indonesia, if you have any question, as they said, they are more than happy to answer all of your questions. So you can directly go to our website, taiwanedufair.com. So before we go to